Oke, what's up? Kembali lagi dengan Aleom Daun di sini. Kali ini Aleom Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Moving. Di episode kali ini kita akan berfokus untuk menceritakan terlebih dahulu masa lalu dari Gur Yong-fo. Jadi di masa lalu Gur Yong-fo ini adalah seorang gangster nih guys. Di dalam komunitasnya itu dia dijuluki sebagai monster karena tubuh dia yang tidak pernah sakit. Saat itu dia menyerang klub malam lainnya untuk bisa mereka kuasai karena klub malam itu telah mencari gara-gara dengan mereka terlebih dahulu sebelumnya. Makanya mereka menyerang balik klub malam itu dan mengambil alih bisnis mereka. Karena tubuh si monster yang sangat kuat, dia dengan mudahnya membantai gangster yang ada di sana di daerah Ulsan tersebut. Kemudian ada yang unik dengan cara mencari uang dari Gur Yong-fo ini nih guys. Dia selalu menabrakkan dirinya ke kendaraan agar dia bisa memeras orang yang menabraknya dan membayar uang damai dengan alasan supaya dia si penabrak tidak dilaporkan ke polisi oleh Gur Yong-fo. Dan si Gur Yong-fo ini adalah tipe orang yang sulit membaca arah jalan nih guys. Dia selalu tersesat saat setelah keluar dari motel tempat dia tinggal. Dari penyerangan tadi ternyata Gwang Jin, bos dari Gur Yong-fo ini setelah beberapa bulan menjalankan bisnis klub malam yang sudah diambil alihnya, dia malah mengajak kerjasama dengan bos klub Ulsan yang telah mereka serang sebelumnya. Gur Yong-fo pun kecewa dengan keputusan bosnya itu. Dia tidak menyangka bosnya akan melakukannya, yaitu bekerja sama dengan orang yang sudah merendahkan mereka. Tentunya bosnya melakukan itu semua karena uang dan ingin memperluas skala bisnis mereka katanya. Akhirnya Gur Yong-fo pun sedikit menjauh dengan bosnya itu dan terus berdiam diri di motelnya itu. Pada saat itu dia bertemu dengan seorang wanita bernama Hwang dari kedai kopi Umji yang kelak wanita ini akan menjadi kekasih dari Gur Yong-fo. Setelah itu Gur Yong-fo pun diajak makan oleh anak buahnya yaitu Bae Min Ki dan ternyata di sana ada juga Gwang Jin, bos dari Gur Yong-fo. Mereka pun akhirnya makan malam bersama, namun pertemuan ini adalah sebuah rencana dari Min Ki untuk membunuh Gwang Jin dan Gur Yong-fo. Min Ki memberikan banyak obat bius ke dalam minuman yang diminum mereka berdua yang akhirnya mereka pun tak sadarkan diri. Ketika sudah sadar, sang monster posisinya sudah terikat di dalam mobil bersama bosnya itu untuk disingkirkan bos Jeon dari Ulsan. Sebelum ditenggelamkan ke dalam laut, Jeon mengungkapkan semua kebenaran yang terjadi bahwa bos Gwang Jin lah yang menawarkan untuk mereka membangun bisnis bersama dan semua informasi bahwa Gur Yong-fo tidak bisa dilukai bersumber dari Min Ki yang mengkhianati mereka semua. Namun semua usaha Jeon untuk menyingkirkan Gur Yong-fo sang monster itu sia-sia karena dia berhasil lolos dari mobil itu. Dia pun meninggalkan bosnya karena dia tidak kunjung sadarkan diri akibat banyak obat yang telah diminumnya. Setelah berhasil keluar dari laut itu, dia pun pergi mendatangi klub malam Ulsan itu untuk membunuh bos Jeon serta merobek mulut Min Ki. Setelah itu, Min Ki membocorkan rahasia bahwa Gur Yong-fo adalah monster kepada Yong Jun, yang nantinya Yong Jun akan menjadi atasannya bersama Kim Do Sik. Setelah kejadian itu, Gur Yong-fo pun terus berdiam diri di kamar motelnya dan dia pun berencana untuk mendekati Hwang. Ya, Hwang adalah orang yang bekerja di kedai kopi Umji tadi. Dia memesan banyak sekali kopi supaya dia bisa bertemu dengan Hwang. Selagi belum ketemu Hwang, dia pun terus meminum kopi dan memesannya dari kedai kopi Umji. Namun setelah banyak kopi yang dipesan, akhirnya Gur Yong-fo pun berhasil bertemu dengan Hwang dan mengobrol dengan dirinya di motel itu. Gur Yong-fo pun di sana mengatakan bahwa dia memesan kopi hanya untuk bisa bertemu dengan Hwang. Setelah selesai meminum kopi, Hwang pun pergi dengan keadaan senyum-senyum sendiri. Hari ke hari pun berlalu dan Gur Yong-fo terus memesan kopi dan disupport juga oleh sang pemilik kedai itu. Karena pemilik kedai itu pun telah mengetahui bahwa Gur Yong-fo memesan kopi itu bukan karena kopinya, tetapi karena dia ingin bertemu dengan kurirnya yaitu Hwang. Jadi setiap ada pesanan dari motel di kamar 408, dia selalu menyerahkan orderannya kepada Hwang.
Namun pada suatu saat Guryongpo mendengar teriakan seperti teriakan Umji dan Guryongpo pun langsung membobol kamar yang kebetulan teriakan itu berasal dari kamar sebelahnya. Setelah membobol kamarnya dengan mudah, Guryongpo pun menghabisi mereka semua. Namun karena anak itu adalah adik dari seorang bos gangster, dia pun melaporkan kepada kakaknya bahwa dia sudah dipukuli oleh seseorang. Dan akhirnya gangster itu pun mengeroyok Guryongpo. Pengeroyokan ini pun tentunya juga atas perintah Yongjun untuk mengetes kemampuan dari Guryongpo yang nantinya dia akan direkrut oleh dirinya untuk bisa bekerja sama dengan dirinya. Kemudian karena Guryongpo bertahan begitu lama, akhirnya Yongjun yang bekerja sama dengan Min-ki pun mengerahkan semua pasukannya untuk mengepung Guryongpo. Pengepungan ini diawasi oleh Do-sik selaku ajudan Yongjun untuk bisa menentukan apakah dia layak bekerja dengannya atau tidak. Di sisi lain, sepertinya Hwang pun sudah ada benih-benih cinta kepada Guryongpo nih guys. Terlihat dari dia mengorbankan keselamatan dirinya untuk bisa pergi dan menyelamatkan Guryongpo. Hingga pada akhirnya mereka berdua ditabrak oleh mobil pengejar dan Guryongpo pun berusaha untuk menyelamatkan Hwang, namun dia malah terjun bebas ke dalam jurang dan terhimpit oleh mobil sehingga dia tidak bisa bergerak dan Min-ki di sana bersiap untuk menembak kepalanya, tetapi dari atas sana ada Do-sik yang menembak Min-ki sehingga Guryongpo pun selamat dari kematian. Dan kemudian dirinya pun bergabung bersama Do-sik untuk bekerja di bawah pimpinan Yongjun. Setelah berhasil selamat dan Guryongpo kini bekerja bersama Yongjun, Guryongpo pun langsung menemui Hwang dan berkencan bersamanya. Oke, itulah cerita masa lalu dari Guryongpo si monster. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.